Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang santri bernama Jamal. Jamal ini dikenal sebagai santri yang sangat unik. Bukan karena prestasi belajarnya yang luar biasa, bukan juga karena kedermawanannya, tetapi karena kebiasaannya yang sering sekali dihukum oleh kiai. Entah kenapa, setiap kali kiai memanggil santri untuk memberi nasihat atau peringatan, Jamal selalu saja ada di barisan depan, siap dihukum. Pondok pesantren ini memang memiliki aturan yang ketat. Setiap santri diwajibkan untuk mematuhi segala perintah kiai dan tidak boleh terlambat dalam segala hal. Tetapi Jamal, dengan segala keluguannya, seringkali melanggar aturan-aturan tersebut. Salah satunya adalah aturan tentang waktu sholat berjamaah. Jamal selalu saja datang terlambat ke masjid. Tapi entah kenapa, meskipun sering dihukum, dia tetap saja tidak kapok. Pada suatu hari, kiai mengumpulkan seluruh santri untuk memberikan nasihat tentang kedisiplinan. Semua santri duduk rapi, dengan wajah serius, siap mendengarkan wejangan dari kiai. Jamal, seperti biasa, duduk di barisan paling depan. Tetapi hari itu ada yang berbeda. Kiai tampak lebih serius dari biasanya. Jamal, suara kiai menggema di seluruh ruangan, dan seketika itu juga semua mata tertuju pada Jamal yang duduk termenung, seolah tahu apa yang akan terjadi. Jamal mendongak, seakan tidak merasa ada yang salah. "Iya, kiai," jawab Jamal santai, dengan senyum khasnya yang tidak pernah hilang. "Kenapa kamu selalu terlambat? Apa alasan kamu?" Kiai bertanya dengan nada yang agak keras. Jamal, dengan wajah polosnya, menjawab, "Sebenarnya, kiai, saya ini orang yang sangat disiplin. Cuma masalahnya, saya lebih sering bangun tepat waktu, jadi ketika ke masjid, saya sudah keburu mencaplok tempat duduk yang strategis." Seketika itu juga, seluruh santri yang mendengarkan jawaban Jamal tertawa terbahak-bahak. Bahkan, kiai pun tidak bisa menahan tawa mendengar alasan konyol dari Jamal. Namun, kiai tetap menjaga wibawanya. "Jamal, kamu ini selalu saja punya alasan. Jangan pernah merasa terlalu nyaman dengan alasanmu. Ini sudah yang kesekian kalinya. Kali ini, kamu harus benar-benar mendapatkan hukuman." Jamal hanya mengangguk dengan wajah serius, padahal dia sudah tahu hukuman apa yang akan dia terima. Setiap kali dihukum, Jamal selalu berusaha untuk membuat situasi jadi konyol agar suasana tidak terlalu tegang. Kali ini, dia juga sudah menyiapkan rencana. "Baiklah, kiai, saya siap dihukum. Tapi, bolehkah saya memilih jenis hukumannya?" Kiai yang sudah agak kesal, mengernyitkan dahi. "Kamu mau pilih hukuman apa lagi, Jamal?" Jamal tersenyum lebar. "Kalau boleh, saya ingin dihukum untuk ngumpulin daun-daun yang ada di sekitar pondok, dan kalau bisa, saya minta diizinkan bawa tas berisi buku untuk dibaca, supaya tidak bosan. Kan, nanti jadi bisa sambil belajar juga." Kiai mengerutkan kening. "Kamu kira hukuman itu seperti aktivitas santai di rumah, Jamal?" Jamal kembali menjawab dengan tenang, "Mungkin saja, kiai. Sambil bekerja, saya juga belajar. Jadi, tetap ada manfaatnya. Kan, hukumannya bukan cuma membuat saya capek, tapi juga memberi saya pelajaran." Semua santri kembali tertawa. Jamal memang selalu bisa mengubah suasana dengan kelucuannya. Kiai hanya bisa menggelengkan kepala, tidak tahu lagi harus memberikan hukuman apa untuk Jamal yang satu ini. "Apa kamu tidak malu dengan sering dihukum seperti ini, Jamal?" tanya Kiai sambil berusaha menahan senyum. Jamal mengangkat tangan, seolah membela diri. "Ah, Kiai. Kalau malu, saya tidak akan pernah bisa belajar. Semua kesalahan adalah pelajaran hidup yang harus dijalani dengan senyum." Kiai terdiam, sejenak berpikir. "Baiklah, kalau kamu sudah merasa siap, lakukan hukumanmu. Tapi ingat, jangan sampai lupa lagi untuk datang tepat waktu." Dengan rasa tanggung jawab yang agak konyol, Jamal pun bergegas menuju halaman pondok. Di sana, ada banyak daun-daun yang berserakan, sisa dari hujan yang terjadi malam sebelumnya. Dia mulai memungut daun-daun tersebut dengan serius, tetapi setiap kali dia melihat daun yang agak besar, dia segera berlari untuk menunjukkan pada Cak Fe dan Kang Er, yang kebetulan sedang lewat. "Heh, Cak Fe, Kang Er. Nih, lihat. Saya dapat daun paling besar," seru Jamal sambil menunjukkan daun yang ia temukan.
Cak Fei dan Kang Er hanya tertawa melihat kelakuan Jamal yang tidak pernah berubah. "Jamal, kamu ini lucu banget. Baru juga dihukum, sudah ngelawak aja," kata Cak Fei, sambil tertawa. "Betul, Cak Fei. Kayaknya Jamal ini lebih cocok jadi badut daripada santri," kata Kang Er yang meskipun malu-malu, tetap ikut tertawa. Jamal pun tertawa bersama mereka, tidak merasa terbebani sedikit pun dengan hukumannya. Bahkan, dia menikmati setiap detiknya. Bagi Jamal, ini semua adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan tawa dan semangat. Setelah selesai mengumpulkan daun-daun, dia pun kembali ke Kiai dengan senyum lebar, siap menerima evaluasi dari hukuman yang sudah ia jalani. Setelah mengumpulkan daun-daun yang berserakan, Jamal kembali ke Kiai dengan senyum lebar yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Dia sudah tahu bahwa apapun yang dia lakukan, hukuman ini tidak akan berlangsung lama. Kiai pun melihatnya dengan tatapan yang cukup tajam. Meskipun di dalam hati Kiai tahu bahwa Jamal bukanlah santri yang malas, hanya saja, dia sangat suka menghindari keseriusan dengan cara yang konyol. Jamal mendekat dan berkata, "Kiai, hukuman saya sudah selesai. Daun-daunnya sudah saya kumpulkan semua, tinggal dikeringkan supaya bisa dipakai buat teh daun kelor." Kiai memandang Jamal yang berbicara dengan serius tapi tetap saja terdengar konyol. "Jamal, kamu ini kalau dihukum malah bikin suasana jadi lucu. Apa kamu gak merasa malu?" Jamal menjawab dengan santai, "Ah, Kiai, kalau saya malu, saya nggak bisa menikmati hidup ini. Malu itu berat, jadi saya pilih nggak bawa beban malu." Kiai tertawa kecil. "Kamu ini memang nggak ada matinya, Jamal. Tapi ingat ya, hukumannya belum selesai. Kamu harus berjanji untuk lebih disiplin. Kalau kamu terlambat lagi, kamu harus nyapu seluruh halaman pondok ini, dan itu bukan hukuman yang ringan." Jamal langsung mengangguk dengan serius. "Iya, Kiai. Saya janji nggak akan terlambat lagi. Saya akan lebih disiplin. Tapi kalau boleh nggak kalau saya bawa sapu yang paling panjang? Supaya bisa sambil olahraga." Kiai memandang Jamal yang sudah siap dengan alasan baru. "Kamu memang selalu bisa aja cari alasan. Tapi kalau kamu memang berniat baik, ya sudah, coba dibuktikan." Setelah sesi hukuman yang diwarnai tawa itu selesai, Jamal kembali ke kamar santrinya dengan membawa sapu panjang yang dia temui di gudang alat. "Akhirnya, saya punya alat olahraga baru," katanya sambil menggoyangkan sapu di tangan. Di kamar, Cak Fei dan Kang Er yang sedang duduk-duduk santai melihat Jamal datang dengan sapu panjang dan ekspresi penuh percaya diri. "Jamal, kamu memang gak ada matinya deh. Kenapa bisa pilih sapu panjang? Niatnya olahraga ya?" tanya Cak Fei sambil tertawa. Jamal mengangguk serius. "Betul. Kalau saya nyapu halaman pondok sambil olahraga, kan sekalian latihan otot tangan. Siapa tahu nanti bisa jadi juara sapu internasional." Kang Er yang selama ini selalu terlihat malu-malu ikut terbahak mendengar jawaban Jamal. "Jamal, kamu ini lucu banget. Kalau mau olahraga, bisa juga lari-lari, bukan nyapu kayak gitu." Jamal menepuk bahu Kang Er dengan percaya diri. "Itu baru kalau saya mau jadi atlet lari. Tapi kalau mau jadi petugas kebersihan yang profesional, ya harus latihan nyapu." Mereka bertiga pun tertawa bersama, seolah-olah dunia mereka hanyalah panggung untuk komedi yang tidak pernah habis. Jamal, dengan segala konyolnya, selalu bisa mengubah suasana menjadi ringan. Bahkan meskipun sering dihukum, dia tetap bisa membuat teman-temannya tertawa. Hari berlalu, dan Jamal terus berusaha untuk mengikuti semua aturan dengan caranya yang unik. Meski begitu, dia selalu saja ditemukan dalam situasi yang aneh. Suatu pagi, ketika semua santri sedang menjalani tugas pagi untuk membersihkan masjid, Jamal dengan penuh semangat menggiring seember air ke dalam masjid. Namun, malangnya, ember yang dia bawa tiba-tiba terbalik dan airnya tumpah ke lantai masjid. Jamal tampak panik, dan dia segera berusaha mengelap air yang tumpah dengan handuk kecil yang dia temukan di dekat sana. "Sabar ya, ini bagian dari uji coba," katanya pada dirinya sendiri. Lalu, tanpa disangka, Cak Fei dan Kang Er datang dengan senyum lebar. Mereka melihat kejadian tersebut dan langsung tertawa. "Jamal, kamu ini selalu saja bikin kejutan," kata Cak Fei sambil menahan tawa. Kang Er, meskipun malu-malu, ikut berkata, "Jamal, kamu ini kalau lagi kerja, selalu ada saja yang aneh." Jamal yang tidak merasa malu, malah ikut tertawa. "Ya, begitulah, guys. Kadang kita harus mencoba hal baru. Lagi pula,
Siapa tahu nanti bisa jadi acara reality show, Jamal dan Kejutan Pagi. Semua santri yang melihat kejadian itu langsung tertawa. Mereka sudah terbiasa dengan kekonyolan Jamal yang tidak ada habisnya. Meskipun begitu, mereka semua tetap menghargai usaha Jamal untuk menjadi lebih baik, meskipun dengan caranya yang sedikit nyeleneh. Tak lama setelah itu, Kiai datang untuk mengecek kegiatan santri pagi itu. Melihat lantai masjid yang basah, Kiai langsung menghela napas. Jamal, kamu ini memang tidak bisa lepas dari kekacauan, ya? Jamal berdiri dengan percaya diri dan menjawab, Kiai, ini bukan kekacauan. Ini adalah inovasi. Lagi pula, kan saya sudah bersih-bersih. Kiai tidak bisa menahan tawa melihat tingkah Jamal yang lucu. Meskipun dalam hatinya dia berharap Jamal bisa lebih serius. Kamu ini Jamal, kalau tidak dihukum, ya begitu terus. Tapi ingat, ya. Mulai sekarang, jangan bikin masalah lagi. Siap, Kiai, jawab Jamal dengan penuh semangat. Tapi, kalau Kiai mau kasih saya penghargaan atas kreativitas saya siap terima. Semua santri yang mendengarkan kembali tertawa terbahak-bahak, dan Kiai hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Hari-hari berlalu, dan meskipun Jamal terus-menerus dihukum, dia tetap setia pada rutinitasnya. Setiap kali dihukum, dia selalu menemukan cara untuk membuat suasana jadi lebih ceria. Bahkan, santri lainnya sudah tidak merasa heran lagi jika Jamal kembali melakukan sesuatu yang konyol atau aneh. Namun, ada satu hal yang tetap membuat mereka terkagum-kagum. Meskipun sering dihukum, Jamal selalu patuh pada Kiai. Pada suatu malam, setelah acara sholat tarawih, Kiai mengumpulkan semua santri untuk memberikan pengarahan. Jamal seperti biasa, duduk di barisan depan, dan dia sudah siap mendengarkan nasihat dari Kiai, meskipun dia tahu ini mungkin akan berujung dengan hukuman lagi. Cak Fei dan Kang Er duduk di sampingnya, sudah tahu betul apa yang akan terjadi. Jamal. Kiai memanggil dengan nada yang khas, mengalihkan perhatian semua santri yang sedang duduk serius. Jamal pun langsung merespons dengan mengangkat tangannya. Seperti biasa, siap menerima apapun yang akan diberikan. Iya, Kiai, jawab Jamal dengan penuh rasa percaya diri, seolah tak ada beban. Kamu ini kok selalu saja bikin masalah, ya? Tadi pagi, kamu nyapu masjid, airnya malah tumpah. Terus, hari ini, kamu makan mie instan di dalam masjid, padahal kita semua sudah tahu itu tidak diperbolehkan. Jamal terdiam sejenak, tapi tidak tampak panik. Dengan wajah polos dan senyum khasnya, dia menjawab, Kiai, itu kan mie instan halal, dan saya cuma ingin merasakan kenikmatan duniawi di dalam masjid, supaya tidak cuma ibadah saja yang saya nikmati, Kiai. Semua santri yang mendengar jawaban Jamal itu langsung tertawa. Bahkan, Cak Fei yang biasanya serius pun tak bisa menahan tawa. Kang Er, yang lebih pemalu, hanya tertawa kecil sambil menutup mulut. Kiai pun tampak sedikit bingung, namun dia tidak bisa menahan senyum. Jamal, kamu ini tidak ada habisnya. Tapi kamu tahu, hukuman itu untuk kebaikanmu. Kalau kamu terus seperti ini, kapan kamu bisa jadi santri yang baik? Jamal langsung berdiri, menatap Kiai dengan serius. Kiai, saya memang sering dihukum, tapi saya selalu belajar dari setiap hukuman yang saya terima. Setiap kesalahan saya anggap sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Mungkin saya memang tidak sempurna, tapi saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Kiai terdiam sejenak, mendengar jawaban yang jarang keluar dari mulut Jamal. Di balik segala konyol dan kelucuan yang dia tunjukkan, Jamal ternyata memiliki pemikiran yang dalam dan serius. Kamu ini Jamal, meskipun tingkahmu seringkali konyol, aku melihat bahwa kamu tetap memiliki niat yang baik. Aku harap, kamu benar-benar bisa berubah dan lebih disiplin mulai sekarang. Kalau kamu bisa berubah, aku akan sangat bangga padamu. Jamal tersenyum lebar dan mengangguk mantap. Tenang saja, Kiai. Mulai sekarang, saya akan lebih disiplin. Tapi kalau saya masih bikin konyol lagi, tolong beri saya hukuman yang lebih seru ya. Kiai pun tertawa. Jamal, kamu ini memang tidak ada habisnya. Tapi, kalau kamu benar-benar berusaha, aku yakin kamu bisa jadi santri yang lebih baik. Sejak malam itu, Jamal mulai lebih berusaha disiplin. Tidak lagi terlambat ke masjid, tidak lagi membuat kekacauan di pondok, dan lebih memperhatikan kewajibannya sebagai santri. Meskipun terkadang tingkah konyolnya tetap muncul, Jamal akhirnya bisa membuktikan bahwa meskipun sering dihukum, dia tetap patuh pada Kiai dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan di pondok pun berjalan dengan penuh tawa. Meski di antara semua itu,
Jamal selalu memiliki cara untuk menyemangati teman-temannya dan bahkan Kiai. Kadang-kadang, mereka bisa tertawa lepas melihat kekonyolannya. Tetapi pada akhirnya, mereka tahu bahwa di balik semua itu, Jamal adalah orang yang tetap menghormati dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Hari demi hari berlalu, dan meskipun dia dikenal sebagai santri yang sering dihukum, Jamal tetap menjadi sosok yang dicintai dan dihormati oleh semua orang di pondok. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa hidup ini tidak harus selalu serius, bahwa tawa adalah obat terbaik untuk melewati segala kesulitan, dan bahwa meskipun sering jatuh, yang penting adalah selalu bangkit dan berusaha menjadi lebih baik. Pondok pesantren itu tetap menjadi tempat yang penuh dengan kebersamaan, kekeluargaan, dan tawa. Semua santri, dari yang paling serius hingga yang paling konyol seperti Jamal, belajar untuk saling menghormati, mendukung, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Jamal memang sering dihukum, tetapi dia selalu patuh pada Kiai. Itulah yang membuatnya berbeda, konyol tapi penuh dedikasi.